المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Summa ila arwahi ashabi rasulillahi ajma'in, summa ila arwahi awliya'i wassalihin, summa ila arwahi arba'atil mujtahidina wal ulama'il amilin, summa ila arwahi khususan al-muallif hadzal kitab mukhtarul ahadisin nabawiyah wal waqib masjid al-muhajirin, summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin khairul laka min khumrin na'am. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qol, hadis yang ke-340. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in haqiqatan wa ma balagha 'abdun haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Muhajirin, semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat yang paling besar, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Wallazina utul ilma. Dan juga Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu darajat, akan beberapa derajat. Kalau orang yang beriman, derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang yang berilmu, derajatnya diangkat beberapa derajat. Mengapa? Karena Islam agama ilmu, bukan agama nasab, bukan agama keturunan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah hari ini,
Kita orang yang beriman, diangkat satu angkatan, kemudian kita bisa mengikuti pengajian, maka angkatan itu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini penting. Apa sabda Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh seseorang mendapat hidayah lantaran kamu. Lantaran kita, lantaran siapa saja seseorang mendapat hidayah. Sehingga kita ajak ngaji mau. Kita ajak sholat berjamaah mau. Kita ajak untuk berinfak mau. Kita ajak untuk membantu perjuangan Islam mau. Itu khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik nilainya daripada dunia beserta isinya. Seseorang ini begitu kita ajak ngaji dia mau, itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dalam riwayat lain dikatakan khairul laka min humrin na'am. Lebih baik bagi engkau daripada dia memiliki onta yang merah. Apa itu onta yang merah? Kendaraan yang paling canggih di zaman Nabi SAW. Paling mahal, paling bergengsi. Kira-kira kendaraan apa sekarang yang paling bergengsi? Mobilio, ya nggak ada apa-apanya Mobilio. Mobilnya ada yang 10 miliar mobil. Ada yang 100 miliar. Subhanallah. Jadi onta merah itu sangat mahal. Kemudian onta merah itu apakah sekarang masih ada? Ada yang bilang masih ada. Berapa harganya sekarang onta yang merah itu di Timur Tengah? 10 miliar. Wah. Tapi orang dapat hidayah gara-gara kita, itu nilainya lebih baik daripada punya kendaraan yang paling canggih. Nah, oleh karena itu marilah kita hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap pengajian kita ajak teman-teman kita, tetangga kita, biar bisa ikut ngaji semuanya. Biar bisa ikut sholat berjamaah. Itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran hadis yang diambil dari kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Hadisnya yang ke-340, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hakikatnya. Wa ma yaqa'u abdun, dan tidaklah wa ma balagha abdun, dan tidaklah sampai oleh seorang hamba haqiqatal iman, mencapai hakikatnya iman, hatta ya'lama, sampai dia mengetahui si orang tersebut annama asabahu, bahwa apa yang menimpa kepadanya lam yakun liyukhti'ahu, tidak adalah merupakan kesalahannya. Wa ma akhta'ahu, dan apa yang mendapatkan kesalahannya lam yakun liyusibahu, tidak adalah ia menimpa kepadanya. Jadi setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ditimpa dengan kebaikan, apakah ditimpa dengan keburukan. Musibah-musibah yang kita dapati ini kita nggak tahu. Apakah kalau kita mendapat musibah, lalu itu kesalahan kita atau kesalahan siapa? Musibah itu. Padahal kita udah hati-hati, udah jaga-jaga, bawa mobilnya nggak cepat, kalem, nggak urung dapat musibah juga. Jadi yang salah siapa itu? Kalau kita punya hakikat iman, itu semua sudah Allah yang menentukan. Ya, mati, hidup, rezeki,
Kita bisa datang ke Masjid Al-Muhajirin, berkumpul dari beberapa macam suku dan daerah di satu tempat yang amat mahal mulia di dunia ini, yaitu rumah Allah. Nah, ini semuanya adalah hakikat iman. Jadi kalaupun hakikat iman itu ada pada kita, bahwa kita apabila dapat musibah, sesuatu yang enak, ridho. Kalau dapat rezeki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat iman. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, an Abi Darda, yang berasal dari sahabat Nabi, namanya Abi Darda atau Abu Darda. Paham hadis yang ke-340? Paham ya? Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya ini nggak disangka-sangka bisa ngajar di sini dan dipercaya tiap Ahad ketiga bisa kenal dengan beberapa teman di sini yang datang dari beberapa daerah. Ini semua adalah kehendak daripada kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah tawakal kepada Allah, selesai udah. Nggak bakalan stres. Nah, sekarang hadis yang ke-341. Inna likulli nabiyyin da'watan. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya bahwa bagi setiap seorang nabi ada doanya. Nabi punya doa yang hebat. Setiap nabi. Kemudian, qad da'a biha fi ummatihi. Sesungguhnya ia sudah berdoa kepada doa itu pada umatnya. Kemudian pastajiba lahu, maka doanya itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtaba'tu, sesungguhnya aku telah menyimpan dakwati, doaku. Nabi ada doanya yang disimpan. Kalau yang lain, nabi-nabi doanya dilepas. Ya. Kemudian apa itu yang disimpan oleh Nabi doanya? Syafa'atan li ummati. Syafaat buat umatku. Yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini penjelasannya adalah nabi-nabi semua dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi wassalam itu semuanya punya doa yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mendapat perlawanan dari umatnya. Ketika dia berdakwah, dia diejek, dia dicemoohkan, dia dihinakan, bahkan dia mau dibunuh. Walhasil umatnya Nabi Nuh itu sangat keterlaluan, sehingga Nabi Nuh itu berdoa suatu doa yang luar biasa. Apa doanya? Itu ada dalam Al-Quran doanya itu. Bagaimana kata Al-Quran akan doanya Nabi Nuh alaihissalam? Wa qala Nuh, dalam Al-Quran, yaitu surat Nuh ayat 26-28. Apa kata Nabi Nuh? Wa qala Nuh, Nabi Nuh berkata atau berdoa, Rabbi, Tuhan, la tazar alal ardi, jangan kamu tinggalkan di atas bumi ini ya, minal kafirin, daripada orang-orang kafir, dayaro, diam di bumi ini. Jangan kamu diamkan atau jangan kamu biarkan orang-orang kafir diam di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena dia kalau selalu ada di permukaan bumi ini, ya, innaka intazarhum, jika kamu biarkan mereka berada di permukaan bumi ini,
yudillu ibadaka. Mereka kerjanya nyesetin hamba-hambamu. Itu doanya Nabi Nuh. Supaya di permukaan bumi ini nggak ada lagi orang kafir. Sebab orang kafir itu kerjaannya menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan juga jangan mereka lahir di bumi ini. Kenapa? Illa fajirun kafaru. Karena mereka sombong dan durhaka serta mengingkari kebenaran. Itu doanya Nabi Nuh. Kemudian yang berikutnya, Rabbi ghfirli, kata Nabi Nuh, wahai Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti mu'minan, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang masuk ke rumahku atau ke ajaranku dan dia beriman, walil mu'minina, dan juga kepada orang-orang yang beriman laki-laki, walil mu'minat, dan bagi orang-orang yang beriman perempuan, wala taziru wala tazidu zalimina illa tabaro, dan tidaklah berkurang kezoliman mereka itu illa tabaro, kecuali kebinasaan. Ini doanya Nabi Nuh. Ternyata doanya Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Nuh membuat kapal. Ketika Nabi Nuh buat kapal, ejekan banyak banget dari umatnya. Kata mereka, lihat aja itu orang di daratan yang jauh dari lautan, dari air, bikin perahu, bikin kapal. Apa nggak miring otaknya itu? Hinaan bermacam-macam itu. Tapi Nabi Nuh cuek, nggak peduli. Karena yang dia kerjakan itu kebenaran. Kemudian dia buatlah kapal. Kemudian setelah kapal itu jadi, bagus, ejekan umatnya semakin menjadi-jadi. Mereka melihat-lihat kapal. Ini kapal nggak bakalan bisa kemana-mana, orang jauh dari lautan. Buat apa ya kapal ini dibikin begini bagus? Kemudian dicela itu kapal. Bahkan bukan hanya dicela, kemudian dieein. Akhirnya kapal itu penuh dengan kotoran manusia. Ketika penuh dengan kotoran manusia, di antara orang yang ada di kapal yang ngejak itu tiba-tiba pleset, jatuh karena nginjek gituan. Nah, kebetulan dia punya penyakit. Penyakitnya baik gara-gara jatuh di situ. Semua pada heran, kok jatuh nginjek sakit, diobatin sama kotoran manusia jadi baik. Banyak orang yang datang ke situ, akhirnya pada ngambilin kotorannya itu. Bakal obat. Sesudah bakal obat, kotorannya diambil situ, tiba-tiba turun hujan yang deras sekali. Sebelum turun hujan yang deras sekali, pengikutnya Nabi Nuh semuanya naik ke kapal itu. Bahkan termasuk binatang-binatang yang ikut Nabi Nuh, semuanya naik. Ya, di antara binatang-binatang itu ada kambing, ada onta, ada kijang, ada macam-macam lah. Tapi nggak banyak itu. Mereka yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah kasih tahu kepada umatnya akan terjadi banjir. Karena hujan berhari-hari, akhirnya air itu naik. Kemudian Nabi Nuh punya anak. Nabi Nuh ngajak anaknya supaya naik. Ya bunayya rekam ma'ana. Hai anakku, ayo ikut bersama-sama kami. Air itu sudah naik. Sudah sampai tinggi itu air. Apa kata anaknya? Saya nggak mau, katanya, ikut bapak. Saya akan naik ke bukit. Maka saya akan selamat dari banjir ini. Jangan, katanya, air nanti akan naik. Enggak bakal naik, katanya.
Termasuk istrinya Nabi Nuh melawan sama suaminya. Kagak mau ngikut tuh istri. Badar banget. Akhirnya sampai ke atas bukit. Anaknya Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh tenggelam. Kemudian Nabi Nuh sedih. Tapi kata Allah, laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu lagi. Biarkan saja, abaikan saja. Karena dia bukan orang yang beriman. Itulah doanya Nabi Nuh yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu digambarkan setiap para nabi yang punya doa itu, nanti di hari kiamat, kita semuanya ini akan berada di padang mahsyar. Seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, semua kumpul di padang mahsyar. Lalu padang mahsyar itu dikelilingi oleh api neraka. Menggolak-golak itu api neraka. Itu saya baca hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian mereka itu huru-hara di padang mahsyar. Yang ke atas ingin ke bawah, yang ke bawah ingin ke atas. Akhirnya di antara mereka nih ulama-ulama bermusyawarat. Karena huru-hara itu sudah nggak tahan lagi. Keringat luar biasa. Apa kata orang-orang yang ingin supaya minta syafaat? Kalau begitu kita datang sajalah kepada nabi-nabi yang telah Allah berikan syafaat. Kepada siapa kita datang? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan bapak kita ini, nenek moyang kita ini bisa menolong kita, memberi syafaat kepada Allah supaya kita nggak ada dalam huru-hara begini. Ini alam mahsyar. Kemudian ayo kalau gitu kita datangin. Lalu beberapa orang tokoh di padang mahsyar datangin Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam, engkau bapak kami, nenek moyang kami. Huru-hara ini kami sudah tidak tahan lagi. Mintalah kepada Tuhan syafaat supaya kami tidak tenggelam dalam huru-hara ini. Nabi Adam bilang, laisa min ahlik. Saya enggak bisa katanya. Kata mereka, bukankah engkau seorang nabi yang pertama? Dan engkau di dalam surga pernah gitu. Iya, walaupun saya pernah dalam surga bersama istri saya melanggar perintah Allah. Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam dan Hawa, kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini, kamu nanti menjadi orang yang zalim. Firman Allah itu didengar oleh malaikat, juga didengar oleh iblis. Nah, kemudian iblis udah ngancem. Kenapa? Karena iblis itu dulu pernah disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Kata iblis, aba wastakbaro, dia nggak mau dan dia sombong. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Kenapa saya mesti sujud kepada Adam? Kalau malaikat semuanya sujud kepada Adam, hormat kepada Adam. Akhirnya dia diusir dari surga. Lalu iblis ngancam. Dan iblis ngancamnya sampai sekarang itu. Sampai hari kiamat kita diancam sama iblis ini. Cuma iblisnya sekarang ada yang makhluk halus, ada yang makhluk kasar. Mereka bahkan masuk di gadget kita punya itu, HP. Itu banyak iblis di situ itu. Harus bisa milih-milih itu. Orang kalau sudah mabuk kepada HP itu segalanya lupa. Bapaknya di depan di bawah pohon main HP. Anaknya di belakang main HP. Istrinya lagi masak, lupa main HP juga. Kira-kira ke rumah tangga bapak ibu begitu nggak bu? Itu tergantung ya. Itu iblis sudah masuk sekarang. Nah, kemudian akhirnya digoda Adam sampai keluar. Nah, dari itu Adam tidak bisa memberikan syafaat. Malu dia kepada Allah. Karena pada waktu itu kemurkaan Allah sangat luar biasa. Akhirnya Adam menyuruh supaya ke Nabi Nuh. Bapakmu itu Nabi Nuh, mungkin bisa memberikan syafaat.
Lalu mereka datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, kami sudah nggak tahan huru hara ini. Kami sudah nggak tahan. Sudah lama sekali kami begini ini. Minta supaya engkau minta syafaat kepada Tuhan, kepada Allah, supaya selesai kami huru hara di sini nih. Udah nggak tahan. Nabi Nuh ternyata juga nggak mampu dia. Laisa min ahlik, saya nggak bisa, nggak mampu berdoa kepada Allah minta syafaat. Kenapa? Karena doa saya dulu saya sudah pernah lepas di dunia. Sehingga dunia itu kelebu. Banyak orang yang tenggelam. Gak bisa Nabi Nuh untuk memberikan syafaat. Nabi Nuh menyuruh, coba kamu pergi kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Begitu mereka ketemu Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim juga gak mampu untuk berdoa kepada Allah minta syafaat. Supaya mereka itu jangan ditahanan aja ini. Kapan disidang? Kira-kira begitulah. Kenapa Nabi Ibrahim nggak mampu untuk memberikan syafaat? Karena Nabi Ibrahim itu di dunia pernah bohong 3 kali. Padahal Nabi dan Rasul mustahil kan bohong. Mustahil. Pada Nabi itu siddiq, sifatnya benar, tidak pernah bohong. Tapi Nabi Ibrahim merasa dirinya bohong. 3 kali lagi bohongnya. Apa itu? Pertama, ketika aku disidang oleh Raja Namrud dengan menteri-menterinya karena aku menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu Tuhan yang paling besar mereka itu patung, aku tidak hancurkan. Kemudian kapaknya itu aku taruh di tangannya itu berhala. Waktu disidang, Nabi Ibrahim di depan Raja Namrud dan menteri-menterinya, siapa yang melakukan ini semua? Kata raja, kalau kamu nggak ngaku, kamu akan dihukum gantung, akan dibakar, kan gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim jawab, yang melakukan itu, menghancurkan itu siapa? Dalam Al-Quran disebutkan, bal fa'alahu kabiruhum haza. Bahkan yang melakukan itu yang besar di antara mereka. Raja Namrud sama menterinya lihat tuh patung yang paling gede. Mau ditanya kagak bisa ngomong. Kagak ditanya Nabi Ibrahim yang besar di antara kita, di antara patung-patung itu. Bingung jadi ya. Kira-kira Nabi Ibrahim bohong nggak coba? Hah? Bohong nggak? Padahal yang menghancurkan berhala itu siapa? Tapi Nabi Ibrahim jawabnya diplomasi. Yang menghancurkan itu adalah yang paling besar di antara mereka. Secara lahiriah memang seperti Nabi Ibrahim bohong. Sesungguhnya Nabi Ibrahim nggak bohong. Yang paling besar di antara yang ada dirinya. Mengapa? Karena dirinya seorang rasul. Seorang rasul, seorang nabi kan besar di hadapan Allah. Karena dia utusannya ada. Allah nggak bohong Nabi Ibrahim. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim pernah bohong pada waktu lewat di depan istana. Siapa-siapa saja yang lewat depan istana, bawa istrinya diambil sama raja. Akhirnya Nabi Ibrahim terpaksa juga lewat di situ. Begitu sampai di penjagaan, di stop, berhenti. Ada apa Pak? Ini siapa ini yang kamu bawa? Ini saudara saya. Padahal istrinya. Padahal apa? Istrinya. Itu Nabi Ibrahim bohong nggak? Hah? Iya, istrinya dibilang saudara. Bohong nggak kira-kira Bu? Secara lahiriah sepertinya bohong. Padahal Nabi Ibrahim, istrinya itu kan muslimah. Orang Islam ya. Setiap orang Islam itu walaupun berbeda suku, berbeda bangsa adalah saudara. Ya, ini yang hadir semuanya saudara saya. Kalau saya bilang begitu saya bohong nggak? Enggak. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah saudara seagama. Akhirnya lolos Nabi Ibrahim. Nggak kena itu. Aduh, ada lagi satu ini. Saya lupa ini. Diutang aja ya.
Biar pengajian yang akan datang saya bayar. Gara-gara itu Nabi Ibrahim tidak kuat angkat muka untuk berdoa, minta syafaat. Nggak kuat dia. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu kau datang saja kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu ulul azmi, seorang nabi yang sangat luar biasa, rasul yang sangat luar biasa. Datang ke sana, barangkali beliau bisa minta syafaat kepada Allah. Akhirnya datanglah ke Nabi Musa. Begitu datang kepada Nabi Musa, ya Musa, ya Musa alaihissalam, engkau seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi. Kami dalam keadaan huru-hara, kami sudah enggak tahan di padang mahsyar ini. Kami minta supaya engkau berdoa kepada Allah, memberikan syafaat kepada kami, supaya kami ini disidanglah, masuk neraka dah. Daripada huru-hara ini udah enggak tahan. Kata Nabi Musa apa? Laisa min ahlik, saya enggak bisa. Kenapa Nabi Musa enggak bisa? Karena Nabi Musa pada waktu di dunia pernah membunuh orang. Pada waktu di dunia pernah apa? Membunuh orang. Sebetulnya dia enggak bunuh orang. Nabi Musa lewat di satu jembatan, tiba-tiba ada dua orang tukang roti. Yang kedua-duanya berebut untuk lewat di jembatan itu. Jembatannya itu cuma untuk ukuran satu orang. Tapi dia duluan, saya duluan. Enggak, saya duluan. Akhirnya bertengkar. Begitu lagi bertengkar, lewat Nabi Musa alaihissalam. Begitu lewat Nabi Musa misahin. Supaya jangan berantem. Ini apa sih ini urusannya? Ini saya mesti lewat, saya kan duluan di sini. Kenapa dia mau? Udah, kalau begitu kita damai aja. Nabi Musa bawa tongkat kan. Yang satu dipinggirin gitu sama tongkat. Mati. Kagak dibunuh, cuma disingkirin aja sama tongkat. Mati itu orang. Akhirnya Nabi Musa merasa membunuh. Padahal enggak. Nah sebab itu dia enggak kuat mengangkat syafaat. Minta kepada Allah. Supaya diselesaikan nih kita nih. Di padang mahsyar. Pergilah kamu kepada Nabi Isa. Lalu mereka ke Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga enggak sanggup. Kenapa? Karena dia diuber-uber sama umatnya mau disembah. Aku dijadikan Tuhan, anak Tuhan. Aku nggak mau. Diuber-uber aku gitu. Nah begitulah ceritanya. Nabi Isa bilang, mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad request kepada Allah, minta kepada Allah. Sanggup Nabi Muhammad. Itulah yang disebut asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar. Artinya apa syafaat itu? Nah ketika itu Nabi Muhammad SAW sujud di bawah aras. Minta kepada Allah. Begitu sujud kata Allah, sal tu'to, mintalah kamu. Dia akan diberikan. Irfa min sujudika, bangunlah kamu dari sujud. Kata Allah. Ya, sal tu'to, mintalah kamu akan diberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW setelah sujud, lalu dia bangun, kemudian dia minta kepada Allah. Nah setelah dia minta kepada Allah, barulah semuanya itu digiring ke tempat pengadilan Allah. Ke hisab ya, hisab itu tempat pengadilan Allah. Nah, yang namanya syafaat itu, nabi-nabi bisa berikan syafaat, tapi dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama juga diberikan oleh Allah bisa minta syafaat. Tapi menurut ukurannya. Kalau saya paling dikasih memberi syafaat sama jamaah saya aja. Itu juga yang di Cibubur. Tahu kalau yang di sini mah. Ya Pak Haji Musadi. Nah itulah cerita sejarah ataupun keadaan padang mahsyar. Saya ambil dari kitab namanya Tijanud Darori. Itu kitab Tijanud Darori, kitab Tauhid. Ternyata hadisnya saya baca ada di kitab Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu 2 jilid. Nanti di akhir-akhir itu, di ujung-ujungnya itu kitab, ada cerita tentang apa yang saya ceritakan barusan. Jadi ada rujukannya saya cerita ini, bukannya dongeng. Ini cerita
yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itulah saudara-saudara hadis yang keberapa tadi itu? Yang ke-241 ya. Rawahu Syekhon, hadis riwayat Bukhari Muslim, an Anas radhiyallahu anhu. Masih ada waktu dikit ya? Oh, masih banyak kalau jam 6 sih. Nggak apa-apa lah, nggak sampai jam 6 lah. Satu hadis saja ya. Hadis yang ke-342. Inna mafatihar rizki, sesungguhnya pembuka pintu rizki. Wah. Ini yang paling penting nih, pembuka pintu rezeki. Supaya rezeki kita ini banyak, cukup. Ya, Nabi mengajarkan, inna mafatihar rizki, sesungguhnya kunci-kunci pembuka rezeki, mutawajjihatun, mengarah nahwal arsy, ke arah arsy. Fayunzilullahu ta'ala 'alan nas, maka Allah Ta'ala menurunkan kepada manusia arzaqahum, akan rezeki-rezeki mereka, ala qadri nafaqatihim, menurut ukuran nafkah yang dia berikan. Itu kata Nabi. Paman kassaro, maka barang siapa yang banyak memberikan nafkah, kussirolahu, rezekinya juga dibanyakan oleh Allah. Waman qallala, dan barang siapa yang sedikit memberi nafkah, kullilalahu, sedikit pula diberikan rezekinya. Jadi tergantung nafkah yang dia berikan. Rawahu Daruqutni an Anas, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Anas radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan tentang rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih rezeki banyak. Mengapa? Karena orang ini banyak memberikan nafkah. Ya, memberikan bantuan kepada orang miskin, memberikan bantuan kepada anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, maka rezekinya akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita hanya untuk satu istri supaya banyak, gimana? Enggak lah, jangan. Terkawin lagi. Karena yang dikasih nafkah bukan itu ya. Kalau itu ya terserah lah. Cuman kata Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu untuk bisa berbuat adil, cukup satu aja. Makanya tanya, Bu ya, sama diri kita nih, suami-suami. Kira-kira semua kalau kawin lagi adil nggak? Jangan deh kalau begitu. Jadi rezeki itu tergantung dengan siapa dia memberi nafkah. Kan ada orang dapat rezeki, memberi nafkah, karyawannya yang kerja begitu banyak, atau orang-orang yang tidak mampu, dia berikan nafkah kepada mereka, tanggung jawab dia. Itu rezekinya akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang enggak banyak memberikan nafkah, rezekinya juga sesuai dengan ukuran yang diberikan nafkah. Ini hadis menarik sekali ini. Rawahu Daruqutni an Anas, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran agama kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dan kita selamat dari dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Yang dijelaskan oleh pertanyaan? Karena kita hidup di beberapa alam. Nanti lanjutannya itu. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita berdoa mohon kepada Allah agar kita hidup selalu sehat, keluarga kita juga selalu sehat, dan semuanya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga wafat di dalam husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا